Saya mau melanjutkan tadi tuh dari Bang Rapo. Ini kan sekarang Jokowi ini sudah tidak sejalan. Apakah masih sejalan nggak? Kalau PDIP sendiri melihat masih sejalan nggak dengan PDIP? Apa kebijakan presiden saat ini? Jadi begini loh, saya harus jelaskan. Pak Jokowi ini kan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi ada sebuah lembaga, ada pembantu-pembantunya, ada presiden macam-macam. Nah tentu arahan kami dari PDI Perjuangan adalah Trisakti. Maka itu diterjemahkan dengan nawacitanya. Nah, Presiden sudah punya pembantu-pembantu menterinya. Nah, maka tugas kami sebagai partai adalah mengawasi, mendukung jika semua program-program itu mendukung pro rakyat. Tetapi jika pada saat tidak pro rakyat, maka tugas kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi mengingatkan. Sama seperti komentar daripada teman-teman saya fraksi PDI Perjuangan yang menyayangkan kenaikan BBM yang sekarang. Oke, sepertinya PDIP nggak bisa lepas dari oposisinya ya. Darahnya silakan, Pak Marwan. Ya, saya kira ini bagi saya ya, dan supaya masyarakat tahu, ada masalah di PDIP, ada masalah juga di Pak Jokowi. Apa masalah di PDIP, ya, Pak? Kalau Pak Jokowi misalnya, beliau yang tanda tangan Perpres, tapi beliau sendiri bilang tidak tahu soal kenaikan. Ini saya lihat juga sandiwara atau pencitraan. Kenapa? Waktu turun, beliau itu memaksakan diri untuk mengumumkan. Kalau yang sekarang naik, itu semuanya sembunyi. Menteri juga tidak gitu. Nah, padahal beliau itu juga harus tampil. Justru kalau dijelaskan ya, dijelaskan dengan jelas bahwa naik itu kenapa? Karena ternyata harga minyak dunia itu sudah naik 13% misalnya. Atau rupiah itu terdepresiasi 3%. Seandainya beliau tampil, mungkin masyarakat bisa, tapi kan beliau sembunyi gitu. Nah, yang kedua, ini kan ada dampak ke harga dan barang jasa yang lain. Itu masalah di Jokowinya Anda bilang, Jokowi. Pak. Yang di PDIP-nya apa? Dari PDIP-nya, kalau memang serius ingin melakukan perbaikan, jangan cuma bicara yang di awang-awang. Trisakti, Nawacita, ini di depan mata ini ada masalah. Maka serius mengingatkan. Ini di awang-awang nggak pembicaraan ini? Betul. Nanti Pak Marwan tolong buka semua medsos. Saya kira kalau memang mau serius, ya tadi, kenapa Bu Mega misalnya tidak langsung datang? Atau dari PDIP itu jelas siapa yang bicara di depan seperti Pak Ramson ini atau Pak Kardaya yang memang di depan itu ditunjukkan kepada publik bahwa mereka ini ingin melakukan perbaikan. Tapi saya tidak melihat itu dari PDIP. Gerindra kan? Betul. Ya, oke. Nah, tapi saya tidak melihat itu di PDIP, Pak. Nah, sorry Pak Syukur ya. Jadi saya sih sebetulnya ingin mengusulkan bahwa kalau kita bicara penyelenggaraan negara, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kan sebetulnya supaya saling kontrol, ada check and balances. Ya, inilah yang kita harapkan dari PDIP juga. Tapi sekarang itu nanggung gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi sandiwara saja gitu. Bukan yang saya bingung, ini terus bicara sandiwara ini Pak Marwan. Sementara teman-teman saya di Komisi 7 juga bicara ini disayangkan. Yang di mana yang sandiwara ini? Jadi maksud saya, kita membuat sebuah statement itu juga ada alasan. Jadi ini bukan bagian daripada sandiwara. Dan saya bicara di sini tadi saya sudah sampaikan, tidak perlu lagi saya ulangi. Ditonton oleh jutaan publik, Pak. Jadi artinya, sebentar, problemnya sekarang semua kita yang ada di ruangan ini sepakat, sangat kita sayangkan bahwa kenaikan BBM yang sekarang ini tidak tepat. Ini memberikan efek domino yang tidak bagus bagi rakyat ini. Nah, maka tentu ada fungsi pengawasan di DPR. Nah, ini udah pasti berjalan. Dan saya mendengar teman-teman di Komisi 7 juga sudah memanggil Menteri ESDM untuk mendapatkan penjelasan itu. Nah, itu yang harus kita cari sekarang. Nah, kami sebagai fraksi PDI Perjuangan juga melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kritisi. Jadi bukan sandiwara loh, Pak. Kita berharap, Bang Syukur, kalau saya ngelihat ya sebagai penyeimbang gitu ya, yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara, disampaikan oleh Bang Marwan Batubara terhadap Bang Syukur Nababan, ya, itu adalah karena kok begitu susahnya untuk menghentikan Jokowi yang melaju sendiri ini, ya. Kan dia punya majikan. Kenapa majikan dalam tanda kutip partai politiknya ataupun ketua umumnya di situ? Kenapa terlalu sukar? Ini enggak bagus. Ya. Kenapa terlalu sukar untuk menghentikan itu? Pak Ramadan. Diklarifikasi sedikit. Majikannya Pak Jokowi itu bukan PDI Perjuangan. Majikannya Pak Jokowi itu bukan Ibu Megawati Soekarno Putri.
Tetapi majikannya Pak Jokowi itu kita semua sepakat adalah rakyat Indonesia. Jadi artinya Jokowi sebagai presiden dengan seluruh menterinya bukan bekerja untuk PDI Perjuangan. Tetapi Jokowi dengan seluruh menterinya bekerja untuk rakyat Indonesia. Untuk mengingatkan, saya kira tanggung jawabnya. Nah, artinya ini saya konteksnya biar rakyat juga Bang memahami. Marwan mengatakan bahwa ini sandiwara karena sebenarnya ini terlalu mudah untuk menghentikan hal seperti ini, untuk menaikkan BBM itu. Gitu loh. Jadi perlu bukti gitu, tidak seperti sekarang ini. Ya, itu seolah-olah cuma ekor dari yang di depan, tapi PDIP itu tidak jelas sikapnya seperti apa. Kita kasih kesempatan Bang Syukur menjelaskan. Ini saya bingung ini diskusi dengan Pak Marwan. Tidak jelas, ini statement udah jelas. Nah, masalahnya Pak Marwan, ini saya mau jelaskan kembali nih. Jokowi itu adalah presiden, pemegang tampuk kekuasaan pemerintah tertinggi dan memiliki sistem kementerian semuanya. Jadi kalau Bapak mengatakan kami tidak jelas, ini saya sudah bicara ini, kita jelas dan saya sependapat dengan Anda. Nah, maka yang kami lakukan, kami sebagai anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan tentu menyayangkan itu dan meminta penjelasan. Ini jelas, Pak. Jadi tidak bisa kita melakukan intervensi tiba-tiba ujuk-ujuk ke sana, ada sistem untuk itu. Oke, gitu Pak Marwan. ada sistemnya Pak Marwan, tapi puas apa tidak dengan hanya menyayangkan? Satu hal aja. Sebentar Bang Rampo, kita jeda dulu sejenak, debat akan kembali saat lagi.